Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita Amelia, kelas SI 20C jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan mensimulasikan bagaimana caranya mengatasi deadlock. Tugas ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata pelajaran Sistem Operasi. Nah, sebelum saya lanjut ke simulasinya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu deadlock. Deadlock adalah keadaan di mana sejumlah permintaan yang tidak bisa dijalankan oleh scheduler karena permintaan-permintaan tersebut saling tunggu-menunggu. Nah, deadlock juga terjadi karena sekumpulan proses-proses yang diblok di mana setiap proses membawa sebuah sumber daya dan menunggu mendapatkan sumber daya yang dibawa oleh proses lain. Ya, lanjut aja ya ke simulasi. Di sini kita klik compiler. Nah, di sini ada program source atau program input. Di sini kita harus memasukkan sintak P1, P2, P3, dan P4. Nah, di sini saya sudah membuat sintak P1 sampai P4. Kita kopikan saja. Nah, setelah ini kita klik compile dan tunggu prosesnya sampai selesai. Lalu kita klik load in memory. Nah, P1 sudah masuk ke program list. Lalu selanjutnya kita masukkan lagi P2 ke program source tadi. Kita klik compile lagi. Edit source, new. Nah, kita kupas lagi. Kita copy lagi yang P2-nya. Lalu di compile. Setelah prosesnya selesai, kita load in memory. Nah, P2 sudah masuk ke program list. Lalu kita masukkan P3 lagi. Kita klik compiler, edit source, new. Kita kopikan lagi yang P3-nya. Kita compile. Lalu load in memory lagi. P3 sudah masuk ke program list. Lalu kita masukkan P4 lagi. Klik compiler, edit source, new. Kita copy lagi P4. Kita klik compile. Tunggu prosesnya sampai selesai. Lalu load in memory lagi. Nah, jika P1, P2, P3 sudah masuk ke program list, kita langsung lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu klik OSO ini. Nah, P1, P2, P3 yang di program list ini kita double klik supaya bisa ke ready proses. Seperti ini. Jadi P1 ini masuk ke ready proses. P2 double klik. P3 juga sama, double klik. Nah, jika sudah masuk ke ready proses P1, P2, P3-nya, lalu kita klik start.
dan kita tunggu prosesnya sampai selesai, lalu kita klik view, lalu view research supaya kita tahu deadlock-nya ada di mana. Nah, ketika ada peringatan gini, berarti ini mengalami proses deadlock. Bagaimana cara mengatasi deadlock ini? Kita rilis saja salah satu program dari keenam ini. Misal saya rilis yang ini. Dan tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, jika sudah berwarna hijau semua kayak gini, berarti ini sudah tidak mengalami deadlock. Cara mengatasi deadlock itu ada 3 cara. Yang pertama bisa menggunakan cara disallow hold and wait, yang kedua disallow virtual wait, dan yang ketiga use total ordering. Nah, kita simulasikan satu persatu. Kita simulasikan yang disallow hold and wait dulu. Kita checklist dulu, lalu kita ke program list yang ini, P1, P2, P3 nya kita pindahin ke ready process seperti tadi, double klik. Nah, setelah dipindahin ke ready process, kita ke OS control, yaitu kita store ke view, lalu ke view resource. Nah, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, jika lampunya berwarna hijau semua, berarti dengan menggunakan cara disallow hold and wait, berarti tidak ada deadlock. Berarti tidak terjadi deadlock. Cara yang kedua bisa menggunakan disallow virtual wait. Nah, kita checklist dan kita simulasikan. Kita ke program list yang P1 sampai P4 nya kita ke ready process kan. Caranya seperti tadi, double klik, nah ketika jika P1 sampai P4 sudah ada di ready process, kita langsung ke OS control, lalu start, kita ke view research. Nah, kita lihat dan kita tunggu sampai prosesnya selesai, apakah ini mengalami deadlock atau tidak. Nah, ini ada peringatan bahwa ini mengalami deadlock. Nah, cara mengatasinya sama seperti tadi. Kita hanya perlu merilis salah satu program. Misal kita rilis yang R1 ini, kita rilis dan tunggu sampai selesai. Sampai prosesnya selesai. Nah, jika
warnanya sudah hijau seperti ini semuanya, berarti sudah tidak mengalami deadlock. Cara ketiga yaitu menggunakan use total ordering. Nah, kita checklist dulu, lalu kita simulasikan. Kita ke program list lagi, kita pindahin lagi P1 sampai P4 nya ke ready process, double klik lagi. Nah, setelah selesai dipindahin ke ready process, kita ke OS control lagi untuk start, lalu ke views, ke view research, dan tunggu sampai prosesnya selesai. Apakah dengan cara ini bisa mengalami deadlock atau tidak? Nah, jika warnanya sudah hijau seperti ini, berarti ini tidak mengalami deadlock. Berarti cara mengatasi deadlock itu bisa dengan 3 cara ini, dan bisa merilis salah satu program tersebut. Selanjutnya saya akan mensimulasikan bagaimana caranya mengsinkronisasi. Tapi sebelum saya lanjut ke simulasi, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu sinkronisasi. Sinkronisasi merupakan suatu proses secara bersama-sama dan saling berbagi data bersama dapat mengakibatkan race condition atau inkonsistensi data. Sinkronisasi diperlukan untuk menghindari terjadinya ketidakkonsistenan data akibat adanya akses secara konkuren. Proses-proses tersebut disebut konkuren jika proses itu tidak ada dan berjalan pada waktu yang jika proses itu ada dan berjalan pada waktu yang bersamaan. Baik, kita lanjut ke simulasi. Di sini kita klik input output di tab events, lalu kita checklist yang stay off stop, lalu kita sembunyikan dulu, lalu kita klik compiler. Nah, di sini saya sudah mengkopikan sintak programnya, dan di sini ada teori 1, ada teori 2, di mana dua-duanya mengakses program yang sama dan memanipulasi variabel A, memanipulasi variabel yang sama. Nah, di sini kita compiler, lalu base address-nya dihilangkan checklist-nya dan diganti 100. Lalu load in memory. Nah, di program list ini sudah masuk satu program yang tadi sudah dibuat. Lalu kita ke OSO. Nah, di program list ini ada satu program dan kita pindahkan ke ready process.
Nah, setelah program ini ada di ready process, selanjutnya kita start. Lalu kita ke views dan ke view process list. Lalu kita buka console outputnya. Dan kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, ini belum sinkron dan belum sama kayak inputnya yang tadi. Jadi kita sinkronkan dulu. Cara mensinkronisasi itu ada dua cara. Yang pertama kita simulasikan. Kita hapus dulu ini, remove program, ini kita sembunyikan dulu. Lalu kita balik lagi ke program search yang ini. Lalu di sini kita tambahkan synchronize. Di target 1 tambahkan synchronize dan di target 2 tambahkan synchronize lagi. Lalu kita compile. Bentar. Kita compile lagi. Maaf, error. Nah, base address-nya kita ganti jadi 100. Lalu load in memory. Nah, di program list ini sudah ada satu program. Setelah itu kita ke OSO. Lalu di program list ini kita pindahkan ke ready process. Kita double klik. Nah, ketika sudah masuk di ready process, langsung saja kita start, lalu ke view process list, lalu kita lihat di console output.
Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, cara 1 sudah berhasil. Sekarang kita simulasikan cara yang kedua. Di close dulu. Cara yang kedua yaitu kita ke tab advance dulu. Kita hapus dulu program yang ini, remove program. Lalu ke compiler. Lalu kita hapus yang synchronize ini. Dan kita ganti sama enter ini. Dan sama leave left. Di thread 1 pakai enter sama left. Di thread 2 juga sama enter sama left. Lalu kita compile. Oh maaf, ini yang synchronizing belum dihapus. Hapus dulu, kita compile lagi. Nah, ketika sudah, kita ganti base address-nya jadi 100. Lalu load in memory. Nah, programnya sudah masuk ke program list, lalu ke OSO. Lalu kita pindahkan programnya ke ready process. Ketika sudah masuk ke ready process, lalu di start, lalu kita lihat di view process list dan lihat di console output. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Prosesnya sudah selesai. Jadi cara mensinkronisasikan itu ada 2 cara. Yang pertama tadi pakai synchronize, yang kedua pakai enter dan leave. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.